Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fito Saputra, mahasiswa PAI angkatan 2024. Pada kali ini saya akan membuat video berkaitan dengan faktor kemunduran dan keruntuhan Islam di Andalusia, materi sejarah peradaban Islam yang diampu oleh dosen Ibu Uis. Baik, saya kali ini berasal dari kelompok 6, akan membahas daripada faktor-faktor kemunduran dan keruntuhan Islam di Andalusia. Pertama, penyebab kemundurannya. Penyebab daripada kemunduran Islam di Andalusia ialah perebutan kekuasaan, perpecahan kekuasaan, konflik sosial, serangan kerajaan Kristen. Perebutan kekuasaan, terjadi persaingan antar pemimpin setelah wafatnya khalifah. Jadi para pemimpin pada waktu itu bersaing hingga mengakibatkan politik yang tidak teratur. Kemudian perpecahan kekuasaan. Perpecahan ini menjadikan muncul beberapa kerajaan kecil yang saling menyerang dan sulit bersatu. Dengan adanya perpecahan ini, beberapa kerajaan kecil-kecil setelah khalifah wafat itu saling menyerang atau sering terjadinya peperangan hingga sulit bersatu menjadi sebuah kerajaan yang utuh dan kuat. Kemudian konflik sosial, terjadi pertentangan antar suku yang menyebabkan persatuan melemah. Kemudian serangan Kristen, kerajaan Kristen melakukan rekonquista untuk merebut Islam pada masa akhir keislaman. Jadi pada serangan kerajaan Kristen ini, pihak Kristen menjalankan suatu misi yang disebut rekonquista, yang mana misi ini ialah merebut kembali tanah yang mana sebelumnya dikuasai oleh Islam, direbut kembali oleh kerajaan Kristen. Kemudian selanjutnya krisis politik dan perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan setelah Al-Hakam II wafat. Setelah Al-Hakam wafat, banyak pihak yang merebut jabatan dan memengaruh dalam pemerintahan. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa setelah Al-Hakam II ini meninggal atau wafat, banyak sekali orang-orang yang berebut jabatan hingga saling membunuh, hingga membuat sistem pemerintahan pada saat itu menjadi kacau balau. Kemudian pemerintahan tidak stabil. Dengan adanya perebutan kekuasaan itu, pemerintahan tidak menjadi stabil, sering terjadi pergantian pemimpin dan konflik politik sehingga kerajaan menjadi kacau. Kemudian kekuasaan Islam melemah. Akibat konflik internal ini, kekuasaan Islam di Andalusia melemah dan mudah diserang kerajaan oleh orang lain. Jadi ketika krisis politik ini, sistem pemerintahan terjadi kacau balau atau tidak teratur, menjadi chaos, sehingga banyak sekali konflik serangan-serangan dari luar yang menyerang daripada kerajaan pada masa itu sangat lemah, sehingga membuat kekuasaan Islam lemah, bahkan mengalami suatu kemunduran. Kemudian munculnya Muluk at-Tawaif. Apa sih Muluk at-Tawaif? Muluk at-Tawaif ini adalah kekerajaan yang berasal dari pecahan-pecahan kerajaan. Jadi Islam di Andalusia mengalami perpecahan yang melahirkan sebuah kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Muluk at-Tawaif. Apa sih Muluk at-Tawaif itu? Andalusia terpecah jadi kerajaan kecil. Antar kerajaan saling menyerang, kesatuan umat Islam menghilang. Jadi Andalusia terpecah jadi kerajaan-kerajaan kecil. Jadi setelah kekhalifahan runtuh, Andalusia terbagi menjadi kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Sehingga sudah disebutkan di awal tadi, terjadi peperangan, terjadi pemberontakan antar kerajaan kecil itu yang membuat semakin mudahlah Islam pada saat itu mengalami kemunduran. Kemudian kerajaan-kerajaan kecil saling menyerang, merebutkan kekuasaan sehingga kondisi tidak aman. Kerajaan-kerajaan itu saling berperang, saling menyerang, sehingga membuat kondisi kerajaan atau kekhalifahan Islam di Andalusia memiliki kondisi yang sangat tidak aman. Perpecahan umat membuat kondisi tidak menyatu dan sulit menghadapi serangan musuh. Perpecahan umat membuat kondisi tidak menyatu dan sulit menghadapi serangan musuh. Jadi dengan adanya pemberontakan, saling adu kekuatan membuat umat pada saat itu tidak memiliki kekuatan sama sekali dan mudah terpecah belah yang mengakibatkan serangan-serangan musuh yang masuk tidak dapat dihalau atau tidak dapat dilawan secara kuat
dikarenakan umat pada saat itu terpecah belah. Kemudian, nah ini tadi menjelaskan tentang gerakan yang dilakukan oleh umat Nasrani pada saat itu, yaitu Reconquista. Apa sih Reconquista? Yaitu gerakan daripada kerajaan Kristen untuk menyerang kekhalifahan Islam di Andalusia. Kerajaan kini saya akan jelaskan. Kerajaan Kristen menyerang Andalusia. Kerajaan Kristen melakukan serangan untuk merebut kembali wilayah Islam di Andalusia. Jadi tujuan daripada Reconquista ini ialah kerajaan Kristen melakukan serangan untuk merebut kembali wilayah Islam di Andalusia. Karena pada saat itu kerajaan Kristen melihat peluang untuk merebut kembali kekuasaan di Andalusia dari pegangan penguasa Islam. Kemudian kota-kota Islam jatuh. Salah satu persatu kota penting Islam dikuasai oleh kerajaan Kristen. Setelah Reconquista ini, kota-kota Islam jatuh atau kota-kota yang mana kekuatan politik, perdagangan, ekonomi Islam di kota tersebut, dan apabila kota tersebut direbut, maka pusat pengendalian kekuasaan di kerajaan tersebut pun juga hilang. Kemudian Toledo jatuh tahun 1085 Masehi. Jatuhnya Toledo menjadi tanda lemahnya kekuasaan Islam di Andalusia. Kemudian ini merupakan salah satu gerakan daripada kerajaan Kristen untuk menguasai kembali tanah Andalusia dari kekuasaan Islam pada saat itu. Kemudian kemunduran ekonomi dan militer. Kemudian tadi sudah membahas pada krisis ekonomi, gerakan dari kerajaan Kristen. Kemudian akan membahas mulainya kemunduran ekonomi dan militer. Perdagangan menurun. Perang dan konflik membuat aktivitas perdagangan menjadi terganggu dan menurun. Jadi dengan adanya peperangan, konflik di mana-mana, perkelahian di mana-mana mengakibatkan daripada ekonomi dan fasilitas perdagangan lainnya, pasar-pasar itu terganggu dan akhirnya nilai jual menurun dan runtuhnya ekonomi pada saat itu. Kemudian ekonomi melemah, pendapatan negara berubah sehingga keadaan kondisi Andalusia melemah. Karena ekonomi menurun, pendapatan negara berubah sehingga keadaan kondisinya semakin lemah karena faktor salah satunya peperangan tadi itu. Kemudian pasukan Islam pecah. Pasukan Islam tidak menyatu sehingga mudah dikalahkan oleh kerajaan Kristen. Pasukan Islam yang saling menyerang sehingga membuat mereka tidak bisa bersatu dan melemahnya kekuatan militer mengakibatkan kerajaan Kristen dapat menyerang dengan mudah ke wilayah Andalusia karena pasukan Islam pada saat itu pecah akibat perang saudara. Dan jatuhnya Granada. Apa sih Granada? Di mana Granada dan apa pentingnya dari Granada? Granada wilayah terakhir Islam, menjadi kekuasaan terakhir Islam di Andalusia sebelum jatuhnya Kristen. Jadi daerah terakhir di mana kerajaan Islam ini berdiri di tanah Andalusia yaitu di kota Granada. Jadi Granada ini merupakan tempat terakhir peradaban Islam di Andalusia. Kemudian jatuh tahun 1942 Masehi. Pada masa ini Granada menjadi kekuasaan Kristen secara resmi. Jadi setelah kerajaan Kristen menyerang pada tahun 1945, maka pada masa ini juga Granada menjadi kekuasaan Kristen secara resmi, mengakhiri kekuasaan Islam di Indonesia. Jatuhnya Granada menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia hampir 8 abad. Jadi Islam yang ada di tanah Andalusia yang sudah berdiri selama 8 abad berakhir dengan runtuhnya juga Granada sebagai pusat kota terakhir Islam yang ada di Andalusia. Kemudian kesimpulan pada video kali ini yaitu daripada kemunduran dan keruntuhan Islam di tanah Andalusia ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal dan eksternal. Apa saja faktor internal? Yaitu meliputi perebutan kekuasaan, perpecahan kerajaan menjadi muluk atau waif, konflik sosial serta melemahnya ekonomi dan militer. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari serangan kerajaan Kristen melalui gerakan Reconquista yang terus merebut wilayah Islam sedikit demi sedikit. Puncak keruntuhan terjadi saat Granada, wilayah terakhir Islam di Andalusia, jatuh
pada tahun 1992, sehingga berubah pula kekuasaan Islam di Andalusia setelah berlangsung hampir 8 tahun. Jadi akhirnya pada saat ini hingga saat ini Andalusia sudah bukan lagi menjadi kerajaan Islam, dan ini akan menjadi sejarah, dan banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian ini ialah persatuan itu penting, karena dengan adanya persatuan kita dapat bersatu dan kita akan menjadi kuat. Mungkin sekian video tugas video pada kali ini. Saya Marvito Saputra, mohon maaf apabila ada salah kata, tindakan atau perilaku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.